Baik, kita masih di program Pagi Kota Baru. Kita ke berita-beritanya dulu ya. Pastikan tetap bersama kami di 102 FM lebih ke masa jam Kota Baru. Berita pertama saya turunkan dari Banjarmasin Pos Kota Baru. Penggunaan dana desa kepala BPMPD Kota Baru akui ada aturan baru. Berita selengkapnya dari Banjarmasin Pos Kota Baru. Saudara Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan juga Pemerintah Daerah BPMPD Kota Baru Haryansyah mengatakan pemerintah pusat mengeluarkan aturan baru terkait penggunaan dana desa atau DD. Penggunaan DD tersebut menurut Haryansyah diatur dalam peraturan desa atau juga ada hal-hal yang tidak dibolehkan lagi, namun tetap memiliki kebutuhan desa. Misalnya ada desa tertinggal, kemudian untuk naik ke desa berkembang, semua sudah diatur jelas Haryansyah kepada Banjarmasin Pos Semarang. Menurut dia, menunjang penggunaan anggaran evaluasi diserahkan ke camat, tapi bukan berarti BPMPD melepas begitu saja. Kami BPMPD tetap turun ke lapangan, misalnya mana hasil evaluasi camat, kemudian apa yang harus diperbaiki, semua sudah diatur dalam program, ucap Haryansyah. Selanjutnya disinggung soal adanya beberapa pilihan program menjadi acuan. Penggunaan dari beberapa diatur di antaranya mengenai program pemberdayaan masyarakat. Haryansyah mengakui. Ia menjelaskan penggunaan DD atau juga terkait pemberdayaan masyarakat bisa dialokasikan melalui Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes. Sementara itu BUMDes sedikit dananya, tapi bisa di-spot dengan itu. Boleh dari keuntungan beberapa persen masuk ke kas desa misalnya. Terpisah seperti diungkapkan Kepala Desa Sejaka, Kecamatan Pelalo Timur, Haji Muhammad mengatakan di beberapa pilihan dianjurkan di Permendes dan juga dipilih terkait pemberdayaan masyarakat. Polanya jelas Muhammad Sejaka dipakai untuk mendukung pembelian hasil perkebunan masyarakat. Adapun komoditi diutamakan karet dan sawit. Menurut Muhammad, hasil kebun masyarakat dibeli melalui BUMDes yang sebelumnya akan dilakukan penjelasan dan juga kerjasama dengan perusahaan. Kalau pembayaran masyarakat atau pemberdayaan masyarakat seperti itu, sehingga ada kas yang masuk untuk desa, masyarakat ada dijamin menjual hasil kebunnya. Tutup murahan dari Banjarmasin Pos Tribun Kota Baru. Pada beralih ke berita lain, COVID-19 Kota Baru meninggal 2, positif 2 orang, sembuh 5 pasien. Berita selengkapnya dari Banjarmasin Pos Kota Baru. Total angka kasus pasien positif terpapar COVID-19 Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan berjumlah 1.222 orang. Perubahan angka kasus dari data sebelumnya karena adanya penambahan 2 orang yang positif. Selain itu, kasus meninggal bertambah 2 sehingga total menjadi 42 orang. Sedangkan angka sembuh penambahan 5 orang sehingga menjadi 996 orang. Hal itu diungkapkan PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Baru Haja Ernawati
dalam liris yang disampaikan melalui Diskominfo Kota Baru Selasa 23 Februari 2021. 2 orang yang meninggal, 1 orang di Rumah Sakit Pangeran Jaya Sumitra Kota Baru BJS dalam dana juga 1 orang lagi di Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Subaya Kalimantan Timur. Liris disampaikan Ernawati berdasarkan laporan pemantauan kasus diolah pihaknya diprediksi angka kasus terpapar COVID-19 bakal bertambah karena kasus suspek ada tercatat 187 orang. Sedangkan untuk pasien menjalani perawatan total berjumlah 184 orang tersebar di beberapa tempat di Rumah Sakit Stagin tempat khusus karantina sebanyak 23 orang. Perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah PJS Kota Baru sebanyak 22 orang, Rumah Sakit Umum Daerah Andi Abdurrahman Nur Talan Pumbu 2 orang, Rumah Sakit Ulin Banjarmasin atau Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin 1 orang, dan kasus Rumah Tahanan Polres sebanyak 44 orang. Sedangkan pasien menjalani isolasi mandiri total 22 orang, terdiri dari karantina mandiri 90 orang, proses karantina 2 orang. Dari Banjarmasin Pos, Tribun Kota Baru. Saudara pendengar, berita tadi menutup jumpa kita di program Pagi Kota Baru. Saya Darsain bertugas pamit undur diri dari Dadegan. Dan sekaligus saya juga mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi di berita-berita lainnya seputar Kota Baru di lain waktu, lain kesempatan, di program yang sama, gelombang yang sama, di suasana yang berbeda. Dan dimanapun saat ini Anda dan juga sedang beraktivitas ataupun sudah melakukan apa saja di manapun, tetap menggunakan 3M, mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak serta menjauhi kerumunan atau perkumpulan. Dari studio Radio Kemasajan Kota Baru, saya Rosani pamit dan salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.